Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Raja Kalacakra. Dalam seri ke-393 ini, dengan para pemain Anis Yuliatri sebagai Endang Rudati, Haryoko sebagai Joko Prahoro, Tato sebagai Pak Tua, Suryadin sebagai Senopati Praba, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Naryo, Rifki dan Mogan sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Pinaka Swasti Ratu dapat melihat dengan jelas perubahan wajah ketiga lelaki berkuda itu. Maka yakinlah Pinaka bahwa mereka bertiga sebenarnya bukan para prajurit Kediri, namun orang-orang Tumapel. Hai orang-orang Tumapel, aku tahu kalian adalah orang-orang Tumapel. Jangan ingkar. Bagaimana kau bisa mengenal orang-orang yang kau sebut namanya itu? Ken Arok, aku kenal dengan orang itu. Ketika ia masih menjadi penghuni Padang Karautan, aku sudah mengenal namanya, mengenal sepak terjangnya. Diposari dan Rudro Bondo, aku tahu pula siapa mereka. Belum lama ini aku berurusan dengan mereka. Berurusan dengan mereka? Ya, jika kalian pernah mendengar cerita, ada kawan-kawanmu yang melakukan perampokan dan penjarahan
penculikan terhadap perempuan dan kemudian ada seseorang yang mencederai mereka. Nah, dengar, akulah orangnya. Shh, bagaimana? Nampaknya orang ini yang diceritakan Tuan Diposari semalam. Iya, nampaknya dia. Lalu bagaimana? Kita menghindar saja. Kita jangan berurusan dengan orang itu. Ya, kita menghindar saja daripada celaka. Beberapa hari telah berlalu sejak Brahmana Loh Gawe dan Pinaka telah meninggalkan kota Raja Kediri. Dari arah barat nampak 2 ekor kuda berderap kencang seperti berpacu dengan waktu. Berhari-hari pula mereka telah menempuh perjalanan dari kaki Gunung Tidar hingga ke kota Raja Kediri. Kita berhenti dulu, Kakang. Ada apa, Rudati? Ketajaman mata hatiku merasakan kita semakin dekat dengan tempat bayi itu dilahirkan. Dan nampaknya perempuan yang dimaksud Sang Ratu Uma Durga memang melahirkan bayinya di kota raja. Ya, benar, Rudati. Kita tidak bisa berkeliaran di kota raja pada siang hari. Di mana-mana prajurit-prajurit berkeliaran dalam persiapan peperangan. Kita menunggu malam dan kita beristirahat di sini, Kakang. Ya, baiklah. Sebuah kesibukan sedang terjadi, Kakang Joko. Ya. Perang. Hah? Sebuah tontonan yang menyenangkan. Sama-sama manusia saling berbunuhan. Dan akan ada saatnya mereka berpesta pora. Ya. Lihat, di langit burung-burung bangkai berterbangan. Burung-burung itu mampu merasakan akan adanya perang besar. Dan mereka datang berbondong-bondong kemari. Ya, bukan hanya manusia yang berhak merasakan makanan lezat. Mereka juga berhak. Jika selama ini manusia adalah pemburu binatang dan memakan dagingnya, sekarang giliran mereka untuk menikmati makanan yang lezat. Ya, aku senang dengan peperangan, tontonan yang menakjubkan. Kakang, apakah kita akan melibatkan diri? Melihat keadaan, Rudati. Melihat untung dan ruginya. Kalau memang di sana kita akan mendapatkan keuntungan, mengapa tidak? Yang jelas, dalam peperangan ini tentu banyak lelaki yang berangkat ke medan peperangan. Para istri, para gadis cantik, tentunya sendirian dan tidak terjaga. Itu saja yang selalu kau pikirkan, Kakang. Sudahlah, jangan ganggu-gugat kesukaanku yang satu ini, Rudati. Asal kau juga tidak mengganggu-gugat jika aku melakukan hal yang sama. Apakah aku pernah mengganggumu? Hari telah senja, Kakang. Ya. Kita titipkan kuda-kuda kita. Dan kemudian kita masuki dinding kota raja seperti perilaku pencuri. Patua, apakah ini rumahmu? Benar, ini rumahku, Kisanak. Kisanak berdua ada keperluan apa? Dengan siapa kau tinggal di rumah ini, Patua? Sendirian, anak mas. Istri saya sudah mati. Anak laki-laki saya satu-satunya berangkat ke medan perang. Anakku berharap dia tidak gugur di peperangan. Dengan demikian masih ada orang yang akan melanjutkan garis keturunanku. Rupanya kau sedih karena anakmu ikut perang, Pak Tua. Sedih jika kehilangan anakmu, begitu. Lalu mengapa kau tidak kawin lagi saja, Pak Tua? Kawin? Ya, benar, Pak Tua. Kawin lagi saja, supaya kau mendapatkan keturunan lagi.
jika anakmu itu benar-benar terbunuh di medan peperangan. Kalian berdua suka bergurau rupanya. Aku sudah tua. Jika aku kawin lagi, bukan saja orang-orang di sekitarku, bahkan ayam-ayam pun akan tertawa, terkekeh-kekeh melihat ulahku. Tidak, Kisanak. Aku terlalu mencintai mendiang istriku. Aku tidak pernah berpikir untuk kawin lagi. Aku sudah tua. Lagi pula siapa yang mau dengan orang yang sudah tua seperti aku ini? Pak Tua. Barangkali kau mau, Endang Rudati. Iya. Bagaimana kalau aku bersedia, Pak Tua? Ternyata ada yang mau, Pak Tua. Bagaimana? Nyai mau dengan aku? Aku yang sudah tua seperti ini. Sungguh, Nyai. Mungkin. Bagaimana? Apakah mau memperistri aku? Wah, siapa kalian berdua ini sebenarnya? Namaku Rudati. Dan ini kakangku. Namanya Joko Prahoro. Kami berdua kakak beradik, Pak Tua. Apakah kau tidak laku kawin hingga usiamu setua itu? Iya. Aku sangat mempertimbangkan usul kalian berdua. Mari masuk ke rumahku. Kita bicarakan soal itu. Tidak usah dulu, Pak Tua. Kami berdua ada keperluan yang sangat penting di Raja lebih dulu. Kami titip kuda-kuda kami ini dulu. Nah, nanti kalau kami sudah selesai dengan urusan kami, kita akan bicarakan soal itu. Bagaimana? Kalian akan titip kuda? Iya, benar. Kalian berdua bersungguh-sungguh dengan tawaran itu tadi? Iya, kami bersungguh-sungguh, Pak Tua. Baiklah. Tinggalkan saja kuda-kuda kalian di sini. Aku akan menjaga sebaik-baiknya. Oh ya, namaku adalah Mbah Kromo. Sekarang bukan Mbah lagi. Panggil aku Kromo. Dan meski kau lebih muda dariku, namun kau menang Awu. Kau lebih tua. Aku akan memanggilmu Kakang. Bukankah demikian? Iya, betul. Nah, sekarang izinkanlah kami pergi. Iya. Pergilah. Jangan khawatir dengan kuda-kuda kalian. Pergilah, selesaikanlah dulu urusanmu. Wah, aku mimpi apa semalam? Aku mendapatkan calon istri yang secantik itu. Rupanya para dewa selama ini mendengarkan keluh kesahku dan mengirimkan bidadari yang cantik ke sampingku. Bukan main, benar-benar bukan main. Aku sudah tua dan benar-benar batuk. Sialan, mengganggu orang saja. Kacaulah pikiran Pak Tua itu, yang semula tidak pernah membayangkan apapun. Matanya yang semula redup oleh duka, khawatir nasib anak lelaki satu-satunya yang berangkat ke medan peperangan antara Kediri dan Tumapel, berubah menjadi berseri-seri, bersinar. Senyum yang aneh menghias sudut bibirnya, karena usianya yang memang sudah tua, dengan 2 buah gigi bagian depan telah lepas, membuat senyum itu semakin tidak karuan. Untunglah tidak ada seorang pun yang tahu. Mengapa kau tersenyum-senyum, Kakang Joko Prahoro? Rudati, lelaki dimanapun pada dasarnya ternyata sama. Kau lihat tatapan mata Mbah Kromo tadi. Seolah-olah ia ingin menelanmu. Dan jika orang itu melihat kenyataan nantinya, baru ia akan terkejut. Maksudmu? Aku akan memelintirnya sampai putus, Kakang. Jangan Rudati. Aku justru mempunyai gagasan lain. Gagasan apa, Kakang? Bagaimana kalau justru kau penuhi hasrat orang tua itu? Tentu ramai sekali, ya.
Kita lihat saja nanti, Kakang. Hari bergerak ke arah malam dengan kemampuannya yang tinggi. Bukan suatu hal yang sulit bagi Joko Prahara dan istrinya untuk masuk ke dalam wilayah kota raja. Bahkan karena kemampuannya menyamar, kehadiran kedua orang itu yang kemudian berjalan di sepanjang lorong di dalam kota tidak begitu menarik perhatian para prajurit Kediri. Rumah itu... Ya, rumah itu aku yakin. Di rumah itu perempuan yang sangat dibenci oleh sang ratu itu telah melahirkan bayinya. Kita masuk ke rumah itu, Kakang. Ya, tetapi tidak melewati regol depan. Regol itu dijaga oleh prajurit. Kita loncati dinding yang di sebelah sana itu. Ayo. Baik, Kakang. Tetapi hati-hati. Perempuan yang bernama Pinaka itu mempunyai kesaktian yang tinggi. Rudati, kesaktian itu lenyap bersamaan dengan kelahiran bayi yang dikandungnya. Sudah, jangan khawatir soal itu. Ayo, kita melintas ke sana. Kita cek, Kakang. Hop. Gesit sekali bagaikan gerakan seekor kucing yang sama sekali tidak bersuara. Joko Prahara dan Endang Rudati telah berada di halaman rumah Senopati Praba, bersembunyi di balik bayangan pohon jambe. Dan dengan gesit pula, mereka melintas dan kemudian telah berada di balik sebuah dinding. Mereka melekat. Semakin kuat kurasakan. Benar di sini tempatnya. Perempuan itu jelas telah melahirkan bayinya di sini. Di rumah ini, Kakang. Rudati, mari kita periksa. Bayi demit itu telah lahir di sini, di ruangan ini, Kakang. Artinya, ia sekarang telah meninggalkan tempat ini, Rudati. Iya, kita terlambat. Perempuan dan bayinya itu telah pergi. Kita harus mendapatkan keterangan kemana mereka pergi. Dan keterangan itu bisa kita peroleh dari pemilik rumah ini. Menilik bahwa rumah ini dijaga oleh seorang prajurit. Menunjukkan rumah ini bukan rumah orang kebanyakan. Mungkin rumah pejabat di Istana Kediri. Ya, milik seorang tumenggung atau paling tidak senopati. Peduli setan dengan apapun pangkat dari pemilik rumah ini. Orang itu harus kita peras keterangannya. Sayang sekali, kemampuan kita melacak perempuan dan bayinya itu dengan menggunakan ketajaman mata hati kita hanya sampai di tempat ini. Untuk selanjutnya, kita harus menemukan orang itu dari keterangan demi keterangan yang kita kumpulkan. Kuda. Siapa kalian berdua? Apa yang kalian lakukan di bilik pribadi? Kaukah pemilik rumah ini? Iya, aku pemilik rumah ini. Kalian siapa? Berani memasuki bilik rumahku tanpa izin dan perilaku seperti maling? Kalian berdua siapa? Kami berdua mencari perempuan yang telah melahirkan bayinya di sini. Senopati Praba terkejut. Dan seketika itu pula taulah Senopati Praba apa yang terjadi. Senopati Praba memperhatikan kedua orang tamu tak diundang itu dengan seksama. Dan dengan penuh perhatian, Senopati Praba memperhatikan kening perempuan itu. Ada noktah merah di sana. Senopati Praba sedikit gelagapan ketika perempuan itu tersenyum kepadanya. Siapakah sebenarnya kalian berdua? Bagiku tidak penting. Yang penting adalah di mana perempuan yang telah melahirkan bayi di rumah ini. Tidak ada. Rumah ini belum dihuni perempuan. Aku belum beristri. Tidak ada perempuan yang telah melahirkan di rumah ini. Kau jangan mengelak. Kami berpenciuman tajam, setajam penciuman anjing. Kami dapat mencium bau itu, bahkan dari jarak yang sangat jauh. Kami telah mengetahui bayi itu lahir di tempat ini. Kau tidak bisa ingkar di hadapan kami. Aku tidak tahu persoalan yang sedang kalian bicarakan. Sebaiknya jangan kau tutup-tutupi, pemuda tampan. Katakan saja, di mana perempuan yang telah melahirkan bayinya di rumah ini? Atau kami juga membutuhkan keterangan. Ada hubungan apa antara kau dengannya? Jawablah. Kalian tidak bisa memaksaku seperti itu. Akulah yang justru akan menangkap kalian. Karena kalian telah berani masuk rumah Senopati Praba seperti perilaku maling. Jadi kau bernama Praba. Pangkatmu Senopati. Senopati Praba. Aku tidak peduli meski pangkatmu adalah senopati, atau tumenggung, atau patih, atau seorang raja sekalipun. Tetapi kau tidak berhak membisu, tidak menjawab pertanyaanku. Di mana perempuan itu? Perempuan bersama bayinya yang jelas-jelas telah lahir di sini.
bahkan di ruangan ini juga. Katakan saja, pemuda tampan, aku akan memberikan imbalan yang layak untukmu. Imbalan itu adalah diriku sendiri. Nampaknya mereka benar-benar orang-orang yang sudah liar sama sekali. Yang sama sekali tidak mengenal tatanan lagi. Mereka tidak mengenal rasa malu. Sebagaimana yang kubayangkan, pengikut dan pemuja Batari Durga itu pasti berperilaku seperti itu. Gila, tidak. Aku tidak akan memberikan keterangan apapun yang akan mencelakakan orang yang aku cintai. Di ajang Pinaka harus aku lindungi. Bahkan, aku akan mencoba untuk menangkap mereka. Aku yakin bukan perempuan ini yang bernama Uma Durga. Pasti ia hanya sekedar pengikut. Apa yang sedang kau lamunkan, anak muda? Kau sedang mempertimbangkan tawaranku. Kalian rupanya pengikut perempuan bermata 3 itu. Bagus. Bagus sekali jika kau sudah mengetahui siapa kami berdua. Kami adalah pengikut dan abdi setia Sang Ratu Uma Durga para Bandari. Nah, jika kau sudah mengetahui siapa kami berdua, untuk apa kau tidak mau menjawab pertanyaan kami? Untuk apa pula kau mencari perempuan yang telah melahirkan di tempat ini? Perempuan dan anaknya itu harus dilenyapkan. Apa salah mereka sehingga harus dilenyapkan? Karena mereka akan menjadi duri di dalam daging. Iya, aku telah mendengar cerita itu tentang seorang perempuan pemuja Durga yang bermaksud menghancurkan sebuah candi dan harus lahir kembali ke dunia ini karena keinginannya tidak kesampaian. Sayang, bayi itu telah lahir, padahal bayi yang membawa rajah di tangannya itu adalah titisan dari seorang pujangga atau maharesi dari zaman itu pula yang akan mengayomi candi itu dari ulahnya. Seharusnya kau tidak boleh mengetahui cerita itu. Kalian menyerahlah. Pemerintah Kediri akan memperlakukan kalian dengan sebaik-baiknya. Cepat katakan, di mana perempuan dan bayinya itu? Meski mati adalah taruhannya, aku tidak akan mengatakan. Kalian berdua yang harus menyerah atau aku bawa ke penjara Kediri. Berdebah ke barat. Kau ternyata orang yang tidak tahu diri. Oh, pemuda tampan. Sebaiknya kau melihat aku. Lihatlah wujudku. Lihatlah aku, pemuda tampan. Lihat aku. Mengapa kau memintaku untuk melihatmu? Lihat, pemuda tampan. Bukankah aku sangat menarik? Kau belum tahu. Aku masih segar seperti buah tomat yang kemerahan. Lihatlah aku dengan seksama. Dan kau akan tertarik kepadaku. Kau berubah menjadi cantik. Kau tentu menggunakan ilmu sihir untuk mempengaruhi pandangan mataku. Iya, aku menggunakan ilmu sihir agar kau tertarik kepadaku. Terpesona oleh kecantikanku. Lihatlah, aku sangat cantik menggairahkan, bukan? Aku sangat cantik menggairahkan, pemuda tampan. Perempuan itu sedang mempengaruhiku. Ia sedang berusaha menyihirku, mengacaukan pikiranku seperti yang diceritakan oleh Bapak Lugawe. Aku tidak boleh memandang mata. Dari tatapan matanya ia berusaha mempengaruhiku. Tidak, Diajeng Pinang. Aku tidak akan bercerita apapun tentang kau dan anakmu. Aku tidak akan bercerita apapun. Hei, anak muda, lihatlah aku. Kau boleh memelukku, anak muda. Ayo, mendekatlah. Tetapi imbalannya, kau harus menceritakan di mana perempuan dengan bayinya itu sekarang berada. Lekas, anak muda, lekas. Iya! Setan alas keparat. Prajurit jaga, kumpulkan dan hubungi teman-temanmu. Ada mata-mata di sini. Keparat, kurang ajar kau. Nasibmu buruk sekali di sana. Kau dengar suara titir itu? Hah? Sebentar lagi prajurit Kediri akan tumpah berhamburan kemari. Dan kau, nasibmu sungguh buruk sekali. Berdebah, kau akan mati di tanganku. Iya!
Perang tanding di dalam ruangan itu berlangsung dengan sengit. Dengan gesit dan tangkas Senopati Praba menghindari serangan Joko Prahara yang berlangsung gencar dan seolah diburu oleh waktu yang sangat sempit. Sementara dari luar terdengar suara titir dipukul bertalu-talu, disusul kemudian oleh derap kuda cukup banyak di kejauhan. Kepara kau licik. Nasibmu lah yang buruk. Sang ratu tentu tidak akan mengampuni. Jantungmu akan dimakan olehnya. Iya! Jangan lari! Terlambat di Senopati Praba, Joko Prahara telah membanting sesuatu yang kemudian meledak dan menimbulkan asap. Tubuh kedua orang tamu tak diundang itu pun kemudian lenyap. Joko Prahara dan Endang Rudati telah tidak kelihatan lagi batang hidungnya, sedangkan pintu ruangan telah pecah berantakan. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.